Ya, halo, jumpa lagi dengan saya Romo Bismoko, para Sobateo. Kita kali ini akan bincang-bincang di tema yang sebetulnya sedikit jauh dari tema teologi, tetapi sebetulnya tema ini dekat dengan tema keseharian kita. Apalagi kita yang hidup di Indonesia dan juga memiliki beragam budaya, suku, etnis, dan seterusnya. Bahkan di kampus kita, di kampus Sanata Dharma dan juga di kampus teologi, itu kita mempunyai mahasiswa yang berasal dari hampir semua provinsi di Indonesia. Nah, jadi ada banyak kekayaan keragaman. Dan kita bicara mengenai tema stereotype atau stereotipe. Nah, stereotip itu berarti pandangan tertentu mengenai kelompok etnis tertentu. Ya. Nah, saya ingin ngajak bicara siang hari ini dengan seorang kawan saya yang bernama Katrin. Ya, Katrin, selamat siang. Selamat siang, Romo. Gimana kabarnya? Baik. Baik-baik ya, sehat-sehat ya? Sehat. Tiap hari sekarang apa acaranya? Ya, Keseharian? saya ikut kursus bahasa Inggris di Sanata Dharma, Romo. Oh, oke. Berarti mengenal kampus Sanata Dharma juga? Iya. Ini program apa ini? Program extension course. Extension course. Tapi Catherine ini kemarin sudah lulus SMA atau lulus kuliah atau gimana? Saya lulus S1 dari Atmajaya. Oh, sudah lulus S1? Ternyata sudah lulus S1. Iya, oke. Kemarin ngambil jurusan apa nih? Saya ngambil jurusan hukum, Romo. Oh, jurusan hukum. Pingin jadi pengacara? Enggak. Oh, enggak? Lah, terus ngapain belajar hukum? Apa yang bikin tertarik pada hukum? Dulu tertarik belajar hukum karena dulu pengen ngambil jurusan hubungan internasional tapi nggak keterima di UGM, terus mungkin nyerempet dikit jadi masuk ke hukum. Oh, memang ada kaitannya ya, di hukum itu ada serempetannya dengan hubungan internasional gitu? Ada hukum internasional. Oh, oke. Hukum internasional. Hukum internasional itu berarti hukum apa? Antar negara gitu atau gimana? Ya, hukum antar negara. Hukum antar negara ya, oke. Bagaimana kemarin belajar hukum, cukup bersemangat atau ya gitulah gitu? Ya gitu. Oke ya, tapi yang penting sudah lulus gitu ya. Lalu nanti lulus. bisa menentukan kedepannya mau ngapain gitu ya. Oke, jadi sekarang belajar memperdalam bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris. Nah, Catherine, ya kita itu kan hidup di Indonesia dan apalagi di Jogja itu memang apa ya, ada banyak budaya, walaupun kita hidup di budaya Jawa gitu ya. Kalau Catherine sendiri tinggalnya di mana nih? Saya tinggal di Sewon, Romo. Sewon? Iya. Bantul? Bantul. Jadi orang Sewon ini ya? Iya, orang Sewon. Orang Bantul. Iya, Bantul. Nah, Catherine punya pengalaman apa dengan keragaman budaya atau etnis yang ada di Jogja ini? Apa ya, Romo? Ya, kalau Lebaran ya saya ikut ngerayain sama keluarga. Terus kalau misalnya Idul Adha gitu, saya dapat kurban. Dapat bagian. Oke, jadi itu walaupun kita tidak merayakan ya, tapi kita tetap dapat ya. Oke. Nah, kalau pengalaman stereotype atau stereotipe, pernah punya pengalaman seperti itu? Pernah, Romo. Mungkin bisa diceritakan. Misalnya karena ayah saya dari Austria, jadi dari Austria. Iya. Oh, jadi pantesan ini rambutnya asli nih ya? Iya, asli, Romo. Saya pikir karena dicat atau gimana gitu. Asli ya? Asli. Asli. Ya, karena bapak saya dari Austria ya kebanyakan beranggapan kalau saya itu jago bahasa Inggris gitu. Padahal ya ayah saya kan dari negara yang menggunakan bahasa Jerman, bukan bahasa Inggris. Jadi kayak di sini kebanyakan orang berpikir kalau orang dari luar negeri itu pasti jago bahasa Inggris gitu. Padahal di sana mereka juga belajar bahasa Inggris juga sama seperti kita. Jadi juga kesulitan gitu ya? Ya, kesulitan juga. Dan mungkin tidak semua orang juga bisa bahasa Inggris ya? Ya, mungkin juga. Tapi kalau yang mungkin sebagian yang berasal dari Perancis gitu, mungkin mereka lebih kesulitan bahasa Inggris daripada kita mungkin. Iya. Tapi lucu ya sebetulnya, kalau di tempat kita, ketika ada orang kulit putih gitu ya, dari Eropa atau dari Amerika Utara begitu,
kita beranggapan bahwa mereka bisa bahasa Inggris gitu ya. Iya. Padahal kan negara Eropa tuh macam-macam. Iya, macam-macam. Bahkan tidak semua itu ya bisa bahasa Inggris ya. Iya. Jadi misalnya apa? Misalnya ya tadi Austria, jadi orang Austria ya belum tentu mungkin bisa bahasa Inggris. Tapi kenapa ya? Kenapa kita beranggapan kalau orang katakanlah berkulit putih itu bahasanya bahasa Inggris ya? Iya, saya juga bukan tahu. Aneh kan? Iya, aneh. Padahal kan yang katakanlah yang lama di Indonesia itu kan orang Belanda. Iya, orang Belanda. Iya, iya. Tapi kenapa waktu kita tidak mikir, wah ini jangan-jangan ngomong Belanda atau ngomong apa gitu ya? Tapi kira-kira apa ya sebabnya ya? Kenapa ya? Oke, itu jadi apa namanya stereotip pertama bisa bahasa Inggris, walaupun mungkin tidak gitu ya. Iya. Terus mungkin ya itu masih oke, masih bisa dipahami. Tapi pengalaman itu pengalaman yang tidak mengenakan atau biasa-biasa aja. Kadang ya kurang mengenakan juga sih buat saya, Romo. Misalnya kalau di kelas ya, kayak dulu saya pernah dikatakan sama guru SD saya, masa kamu bule nggak bisa bahasa Inggris sih? Papamu kan bule. Masa kamu nulis 8 aja di papan tulis nggak bisa gitu. Ya dulu pernah nangis juga di kelas karena dikatain kayak gitu. Dikatain guru begitu ya? Guru kayak gitu. Terus ya sama teman-teman juga dibalesin, kok kamu nggak bisa bahasa Inggris, kamu kan bule. Terus tak bales, ya opaku yang di Austria aja nggak bisa kok bahasa Inggris. Gitu ya. Iya. Iya ya. Nah itu pengalaman pertama. Lalu ada pengalaman stereotip lain? Mungkin juga waktu SD sih kebanyakan Romo, kayak misalnya waktu saya kelas 5 SD. Waktu itu guru saya ada yang tanya, bapak kamu punya istri lagi ya di sana? Iya, sampai kayak gitu. Mungkin ya masih kebawa stereotip zaman dulu, kayak zaman kolonial, kayak waktu orang Belanda yang datang ke sini pasti punya istri di negaranya gitu. Mungkin bisa jadi. Ya memang zaman dulu ya, sejauh saya membaca novel yang berlatar belakang sejarah zaman kolonial ya, misalnya novelnya siapa, Pramudia Anantatur ya, Bumi Manusia. Itu menceritakan ya orang Belanda lalu punya katakanlah istri kedua atau keberapa gitu ya. Iya, istri kedua. Apa ya dulu istilahnya, Romo? Nyai. Iya, nyai. Gitu. Dan nyai itu dulu di sini ya tidak terlalu positif ya. Iya. Betul. Oke, mungkin ada pengalaman lain, stereotip yang lain. Mungkin nggak enaknya misalnya kalau belanja gitu di Malioboro. Biasanya saya ya nemenin teman-teman aja sih. Kalau saya nggak mau belanja di Malioboro, ya pasti karena ya kena mahal. Iya. Jadi paling aman kalau Catherine mau belanja itu di mana? Ya. Shopee. Ya, Shopee. Sorry, merek. Jadi lebih aman online gitu ya? Iya, lebih aman online. Mungkin kalau nggak ke tempat yang harganya udah pas. Sudah pas. Nggak ada tawar-menawar. Tawar-menawar. Di toko atau di supermarket atau di mall gitu ya? Iya. Oke. Ya itu stereotip mungkin karena kamu itu terlahir dari papa orang Austria, lalu ibu orang Jogja. Iya, orang gitu Jogja. Lalu jadinya ya kamu gitu. Jadi separuh-separuh tapi masih ada karakter atau ciri khas fisik ras Kaukasus ya gitu kan ya. Jadi mengenai rambut lalu warna kulit gitu ya, langsung kelihatan gitu. Waktu di SD atau di SMP itu kan berarti kelihatan nih. Jadi kalau misalnya kamu dengan teman-temanmu gitu, kamu langsung bisa diapali guru gitu? Iya, langsung diapalin. Sering kena tunjuk, Romo. Misalnya suruh jawab pertanyaan gitu, pasti ya kena terus gitu. Padahal saya udah pindah tempat duduk, ya tetap aja kena. Oke. Kalau di SMA, kalau di kuliahan gimana pengalamannya? Kalau di kuliahan lebih, mungkin dosennya lebih terbuka, jadi ya setara aja. Setara, oke. Nah, jadi lebih dan mungkin karena by the way, dulu sekolahnya mungkin kamu di Bantul ya. jadi di sana itu mungkin situasinya berbeda dengan di Jogja gitu ya. Iya. Tapi gimana ceritanya dulu kok kamu bisa atau keluargamu itu bisa tinggal di Bantul gitu?
Karena mungkin karena papa suka tempat yang sepi Romo. Mungkin waktu itu Bantul ya Masih ya termasuk sepi sekali waktu itu. Terus ya sekarang udah termasuk lumayan rame. Jadi papa nyari tempat yang sepi lagi. Itu kurang lebih tahun berapa mulai tinggal di Sewon? Tahun 2000 Romo. Oh 2000 ya. Masih seperti itu Sewon. Sewon Bantul ya. Dan waktu itu kamu umur kurang lebih berapa tahun? 3-4 tahun. 3-4 tahun ya. Oke. Nah, katakanlah sebagai orang Jogja nih ya, ini kan kita orang Jogja. Selain stereotip karena kamu itu orang katakanlah berdarah campuran begitu, pernah nggak mengalami stereotip yang lain yang mungkin kamu lihat gitu ya? Mungkin ya karena saya tinggal di Jogja terus ketemu teman-teman saya yang dari luar ya kadang juga ya diejekin aksennya kok kamu medok banget. Oke. Jadi tipikalnya itu atau stereotipnya itu orang Bantul itu medok gitu ya? Iya, orang Bantul tuh medok, kalau nggak orang Bantul tuh desa banget. Oh gitu ya? Gitu. Tadi saya mau bilang gitu tapi nggak berani saya. Tapi karena ada orang Bantul beneran nih jadi oke, jadi itu tipikal gitu ya? Iya, stereotip. Nah, di kuliah itu kan ada teman-teman dari pulau lain gitu ya? Iya. Kamu pernah mengalami atau melihat ada stereotip kelompok etnis tertentu untuk teman yang dari etnis tertentu gitu enggak? Iya, sering Romo. Mungkin ya saya merasakan dari SMA karena ya SMA saya juga kebanyakan juga orang-orang dari luar daripada orang Jogjanya. Jadi seperti ya saya sempat kaget juga ya ketemu teman-teman dari luar ya. Mungkin karena cara nada berbicaranya lebih tinggi gitu. Oke. Lebih tinggi daripada biasanya. Kalau yang di sini ya kebanyakan orangnya ngomongnya ya pelan, santai. Pelan, santuy gitu ya. Iya, santuy gitu. Kalau yang di sana itu tinggi-tinggi kayak nyentak-nyentak kayak ngetak-ngetak gitu ya. Iya. Kayak gitu, tapi ya lama-lama ya mulai biasa ya masuk kuliah ya biasa. Tapi muncul stereotip mungkin yang tidak mengenakan, jadi misalnya orang dari Flores nih suka ngomong kenceng-kenceng gitu. Iya, seperti itu kadang ada. Ya. Tapi ya karena temen juga ada beberapa yang dari sana ya mungkin ya cuma stereotip gitu. Ya nyatanya ya ada juga yang orang yang ngomongnya itu lembut gitu. Jadi tidak ngumumi gitu ya? Iya, mungkin nggak ngumumi ya. Nah, kalau kamu ini kira-kira ngumumi atau tidak ini dengan logat yang medok itu? Ya kalau kata teman-teman saya enggak. Oh enggak ya? Enggak ngumumi gitu ya? Ya jadi stereotip yang yang muncul itu sekarang kamu tanggapi gimana? Ya. Khususnya untuk kamu yang kamu mengalami sebagai pribadi yang punya katakanlah latar belakang dua budaya yang berbeda gitu ya, dua ras yang berbeda gitu. Sekarang kamu merespon itu bagaimana? Ya mungkin kalau sekarang ya santai-santai saja, lebih santai gitu. Tapi ada proses kan dulu ketika awal-awal mungkin apa yang kamu rasakan waktu itu? Jengkel, marah gitu? Ya sempat kayak ngerasa kayak kok saya beda sendiri daripada teman-teman saya yang lain. Ya mungkin karena saya juga dimasukkan di sekolah yang biasa, bukan yang mungkin kalau saya dimasukkan di international school ya mungkin saya nggak ngerasain kayak gitu, tapi ya dari situ saya bisa lebih belajar juga. Ya mungkin karena terlalu mencolok Romondo, jadi kayak ngerasa beda banget. Jadi kayak alien gitu ya? Kayak alien, iya kayak alien. Terus ya juga waktu itu nggak ngerti teman-temannya ngomong apa gitu, jadi kayak ya sempet kayak ngerasain culture shock juga. Culture shock, iya. Ya kalau saya sih membayangkan dulu kamu datang ke Sewon gitu, dan ya kamu tadi cerita Sewon Bantul itu belum rame gitu ya? Iya, belum rame waktu sehingga ngelihat orang kulit putih atau orang asing, turis mungkin juga jarang. Iya, turis mungkin jarang. Karena waktu itu saya pernah ngalami, mungkin tahun 2000 sekian ya, 2004 gitu, ada salah satu tempat di lereng Merapi di sana.
ada paroki nih di sana. Oh. Ada paroki di sana, lalu nah romonya itu punya jejaring sehingga dia kadang-kadang kedapatan tamu dari luar gitu. Sehingga orang sana itu ngelihat orang kulit putih biasa aja gitu. Iya. Dan anak-anak juga nggak terus ngelihat dengan tatapan yang aneh gitu ya, tapi mereka sudah biasa aja gitu. Nah ini mungkin contoh yang lebih maju gitu ya. Sorry, ini tidak mengatakan Bantul belum maju ya waktu itu. Tapi mungkin juga ya. Ya seperti itu kok. Iya. Nah ini sekarang kita mencoba untuk melihat apa ya sebabnya, sebab stereotip yang muncul mungkin secara spontan gitu ya. Anak-anak misalnya ketika berhadapan dengan kamu gitu loh, mestinya kan kamu bisa bahasa Inggris tapi kok nggak bisa bahasa Inggris gitu. Nah itu nggak tahu ya kenapa ya. Iya kenapa kalau bahasa Inggris itu nggak tahu kenapa. Tapi stereotip pada umumnya ya. Nah kalau kamu sendiri mungkin mengalami dan juga mungkin pernah mendengar pengalaman dari teman-teman yang berdarah campuran seperti kamu atau yang katakanlah dari Eropa, kulit putih begitu, stereotip yang mereka dapatkan, yang biasa mereka dapatkan itu apa kalau di masyarakat Jogja? Mungkin ini stereotip umum ya Romo. Mungkin kalau sudah pasti orang luar negeri yang tinggal di Indonesia itu pasti kaya. Terus ya pasti lebih kayak serba lebih pinter gitu Romo. Padahal ya biasa aja. Biasa dalam arti ya bisa sama pinternya atau bisa sama nggak pinternya gitu. Iya itu. Jadi stereotip yang pertama itu nganggep orang Eropa atau orang turis luar itu punya duit banyak. Iya, punya duit banyak. Mungkin karena anggapan itu terus ada pembedaan harga tiket ya di tempat-tempat. Iya, mungkin di tempat-tempat. Kalau di Austria ada nggak ya Romo? Saya lupa. Enggak, sepertinya nggak ada. Soalnya Papa pasti cerita nggak ada. Ada itu. Iya, saya itu pernah ke Austria, pernah studi di sana. Lalu ya katakanlah misalnya kita nggak usah jauh-jauh deh ke Singapura gitu ya. Iya. Itu kita masuk Universal Studio itu ya tiketnya sama aja untuk semuanya. Tapi kenapa ini menariknya, kenapa di tempat kita itu ada pembedaan seperti ini? Iya, ada pembedaan. Jangan-jangan ini warisan zaman kolonial ini? Iya, mungkin. Menurutmu gimana? Mungkin warisan zaman kolonial bisa saja. Warisan zaman kolonial. Ya, sejauh saya membaca sih ya, ketika zaman Belanda itu, ya setidaknya zaman pra-kemerdekaan, masyarakat Indonesia atau masyarakat di Jawa itu memang dibagi berdasarkan ras dan warna kulit ya. Iya. Ras pertama itu Eropa. Gitu ya. Ras kedua itu Timur Asing. Timur Asing ya, jadi kayak Chinese, terus kemudian Arab gitu ya. Iya, Arab. Lalu yang ketiga itu baru pribumi. Iya, betul. Dan kalau saya tidak salah ingat juga, pembedaan itu juga membuat perbedaan perlakuan di hadapan hukum gitu. Iya. Kamu sempat mempelajari sejarah-sejarah gitu nggak waktu di hukum itu? Kenapa dulu di zaman Belanda itu ada pembedaan berdasarkan hukum gitu? Kalau di hukum katanya ya mungkin kalau misalnya masyarakat pribumi biasanya diberikan hukum adat, mungkin karena ya lebih cocoknya hukum adat dibandingkan kalau dipaksakan untuk ikut hukum Eropa yang berlaku waktu itu. Jadi waktu itu hukum yang berlaku itu untuk Eropa dan Timur Asing pakai hukum Eropa. Kalau yang masyarakat pribumi pakainya hukum adat. Iya. Itu juga masuk akal ya. Artinya setelah ada pembedaan hukum itu, lalu kan orang ya walaupun di satu wilayah, satu negara gitu, kemudian mengalami kok saya kok dibedakan gitu ya. Nah, mungkin ke bawah sampai sekarang mungkin gitu ya. Ke bawah sampai sekarang. Wah, ini ya susah juga ya ini ya. Wah, ini padahal sudah bertahun-tahun gitu. Terus tapi kan soalnya ya sekarang itu zaman internet gitu, artinya orang pun bisa mengakses informasi dari mana-mana gitu ya. Tapi seharusnya lebih terbuka. Seharusnya lebih terbuka ya.
Kalau menurutmu Catherine, apa ya solusi untuk apa ya mengatasi stereotip yang ada sekarang itu? Ya, mungkin kita harus lebih terbuka dan berteman sama siapa saja sih Romo. Kalau misalnya kita berteman dari segala kalangan, mungkin kita ya bisa merasakan oh stereotipnya ternyata belum tentu benar gitu. Iya. Kalau kamu sendiri dulu pernah punya stereotip untuk orang Jawa nggak? Oh orang Jawa itu begini gitu? Nggak ada, mungkin karena ibu saya orang Jawa. Orang Jawa ya? Iya, baru dapat dengan stereotip itu ya waktu SMA, waktu kuliah gitu, dari teman-teman yang di luar gitu. Yang bukan dari Jawa gitu. Yang bukan dari Jawa, biasanya bilang orang Jawa itu terlalu halus, kalau enggak orang Jawa tuh nggak bisa terbuka. Nggak bisa terbuka, suka ngomongin orang di belakang gitu ya. Ya padahal kadang-kadang ada benernya ya. Nah kalau ini ada enggak ya stereotip tertentu misalnya dari orang-orang Eropa, ya entah turis atau mungkin ekspat yang di Jogja gitu terhadap orang Jawa gitu, ada nggak kira-kira ada stereotip? Mungkin kebanyakan pada mikir orang Jawa atau orang Indonesia itu ramah. Oh, iya ramah. Wah itu malah stereotip yang bagus. Iya, stereotipnya bagus. Tapi kalau misalnya mereka coba ke kota, mungkin ke Jakarta gitu, ya belum tentu seramah yang mereka bayangkan mungkin. Kecuali kalau masyarakat desa ya masih ramah. Yang di Bantul juga masih ramah kok. Oke. Jadi aman gitu ya, aman. Di Bantul ya. Oke. Iya, nah kamu kan mengalami pertama pengalaman stereotip itu yang tidak menyenangkan gitu ya, tidak nyaman gitu. Sampai akhirnya kamu bisa menerima. Nah, yang membuat kamu akhirnya bisa menerima itu apa? Mungkin ya udah lama juga Romo, terus ya mungkin ya jalan satu-satunya ya udah terima aja. Iya ya, daripada ngelawan terus gitu kita kehabisan energi gitu. Iya. Oke, nah menurutmu jadi Catherine boleh tanya sedikit nggak mengenai apa ya sejarah sekarang kamu warga negara Indonesia. Itu mulai kapan kamu mendapat kewarganegaraan Indonesia? Mulai sebelum saya ulang tahun ke-21 tahun Romo. Jadi kalau di Indonesia sendiri itu batas maksimal mempunyai kewarganegaraan ganda itu sampai usia 21 tahun. 21 tahun. Jadi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan katakanlah campur begitu seperti kamu boleh mendapatkan kewarganegaraan ganda dari bapak dan ibunya gitu sampai umur 21 tahun. 21 tahun. Tapi boleh diurus waktu usia 18 tahun. Oh, 18 tahun sudah boleh menentukan ikut kewarganegaraan gitu ya? 18 atau 17 gitu kalau saya. Oke, jadi antara usia itu. Usia apa namanya? Usia penuh gitu ya? Iya. Nah, berarti usiamu kemarin 21 kamu sudah warganegara Indonesia gitu. Itu mungkin bisa cerita sedikit prosesnya gimana? Oh iya. Ya nggak harus detail ya, tapi waktu itu apa yang kemudian membuatmu memutuskan atau memilih menjadi warga negara Indonesia dan bukan Austria? Kalau bapak masih Austria. Masih Austria. Sebenarnya sudah dibicarakan waktu saya usia mungkin 15 tahun. Oh. Jadi ya mungkin kedepannya lebih bagus kalau punya kewarganegaraan Indonesia saja karena ya besar juga di Indonesia gitu. Jadi ya mungkin kalau misalnya saya pilih kewarganegaraan Austria mungkin ya hidup saya kalau di Indonesia mungkin lebih rumit gitu. Jadi lebih rumit ya? Iya. Tentang urusan administrasinya juga lebih rumit. Jadi ya lebih baik jadi orang Indonesia. Jadi waktu usia 17 tahun itu bapak saya pernah ke kedutaan. Terus kedutaan Austria di Jakarta. Okay. Terus ya dari kedutaan bilang ya mungkin tunggu aja sampai usia maksimalnya 21 tahun itu untuk diurus. Terus ya akhirnya waktu tahun 2018 saya ke Jakarta ngurus kewarganegaraan ya ternyata lumayan rumit juga Romo.
Jadi tidak semudah. Jadi iya, nggak semudah yang bayangkan langsung lepas kewarganegaranya gitu. Ya dari sana sendiri ada prosedurnya sendiri gitu. Jadi ya saya juga harus nunggu keputusan dari pengadilan yang di sana juga. Oh, maksudnya pengadilan di Austria? Ya, yang di Austria, karena waktu itu saya lahir di Austria. Jadi dari pihak kedutaan sendiri nggak bisa langsung melepaskan kewarganegaraan saya gitu. Jadi harus nunggu putusan dari sana, mungkin ya sekitar 1-2 bulanan waktu itu, Romo. 1-2 bulan? Iya. Setelah itu, ya saya ngurus pelepasan kewarganegaraan saya yang ke pihak Indonesia. Jadi semua dokumen-dokumen saya itu seperti waktu itu anak-anak perkawinan campur itu punya semacam SK dari Menteri Hukum dan HAM yang menyatakan bahwa ya anak ini juga warga negara Indonesia gitu. Itu untuk anak-anak yang lahir sebelum tahun 2006. Jadi sebelumnya itu kita itu apa ya, Romo? Jadi kayak anak-anak yang lahir dari perkawinan campur itu sebelumnya itu ngikut kewarganegaraan ayahnya. Iya, sebelum lahir Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006. Jadi ya waktu itu sebelumnya saya ngikut kewarganegaraan ayah. Jadi saya warga negara Austria yang tinggal di Indonesia dulu. Terus setelah undang-undang itu lahir, saya diberikan SK. Jadi saya juga bisa menganut kewarganegaraan ganda. Jadi sebenarnya dari pihak kedutaan Austria sendiri itu nggak ada masalah. Misalnya saya punya kewarganegaraan ganda, mungkin ya di Eropa sana ya biasa orang punya kewarganegaraan ganda. Cuma ya dari pihak Indonesia ya seperti itu, ya harus pilih salah satu. Jadi mungkin kronologinya gini, sejak lahir sampai 2006 itu kewarganegaraanmu masih Austria karena ngikut ayah. Betul toh? Lalu kemudian ada undang-undang itu, terus kamu punya 2 kewarganegaraan. Iya, punya 2 kewarganegaraan. Lalu kemudian akhirnya kamu harus menentukan milih kewarganegaraan gitu ya. Jadi ini lebih ke pertimbangan praktis gitu, karena kamu besar di Indonesia dan kemungkinan akan banyak belajar di Indonesia gitu. Iya benar, Romo. Pertimbangan ini ya, pertimbangan praktis atau pertimbangan kepepet ini? Ya, mirip-mirip. Mirip-mirip ya, jadi tipis-tipis ya tipis-tipis. Antara alasan praktis sama alasan ya kepepet gitu ya. Iya. Iya, Catherine. Lalu dari tahun berapa? 2000 berapa kamu dapat kewarganegaraan Indonesia? 2018. 2018. Nah, lalu pengalamanmu sendiri apa sebagai apa artinya bagimu menjadi orang Sewon atau orang Jogja atau orang Indonesia? Ya rasanya seperti jadi warga negara Indonesia sepenuhnya. Kadang saya juga ngerasa ya nggak begitu beda sama teman-teman yang lain. Kadang saya juga membayangkan kalau rambut saya tuh ya hitam kayak teman-teman yang lain, walaupun ya kadang aja kok beda. Ya diterima aja. Nah, tapi sebelumnya, jadi ketika kamu ya waktu itu masih, berarti ketika status kewarganegaraan double itu masih mengalami kesulitan? Kesulitan. Misalnya urusan administrasi atau urusan sekolah gitu? Kalau urusan sekolah waktu itu. Atau mungkin izin tinggal gitu? Enggak? Ya ada izin tinggal. Ya mungkin waktu prosedurnya untuk mendapatkan kewarganegaraan gandanya itu Romo ya juga ada prosedur lumayan rumit juga. Nah, setelah dapat kewarganegaraan Indonesia, jadi ya kamu lihat perbedaannya, wah lebih enak gitu ya? Iya, lebih enak, serba lebih enak. Misalnya kalau papa sendiri kan harus selalu perpanjang izin tinggal waktu itu. Jadi kalau saya ya nggak perlu perpanjang lagi karena ya sudah jadi warga negara Indonesia juga sih, dianggap seperti itu. Ya, kalau saya melihat ya kewarganegaraan itu kan urusan administratif kita dengan negara gitu ya. Tapi secara pribadi kan kamu mewarisi katakanlah dua kultur yang berbeda gitu, Indonesia, Jogja dengan Austria gitu ya.
dari fakta itu kamu memaknai apa itu? Ya ini sebagai ya gimana pengalamanmu? Ya mungkin jadi ya mungkin lebih terbuka untuk menerima perbedaan sih Romo. Oke. Dan kamu sudah merasa at home tinggal di iya, ya, gitu ya rasanya jadi di rumah. merasa menjadi apa ya, Indonesia jadi kalau tanah tumpah darah gimana? Ya. Tanah kelahiran kan enggak gitu ya? Iya, tanah kelahiran enggak ya. Ya rasanya sebenarnya sama aja sih Sama Romo. aja, ya? Kayak misalnya saya ada di Indonesia juga sebenarnya saya juga kangen yang di Austria, gitu. Jadi ya rasanya seperti ya rumahnya dua. Iya betul. Saya aja hanya tinggal di sana 5 tahun aja masih kangen loh saya di sana itu. Dan saya waktu itu merasakan ya ini juga saya syukuri bahwa ketika saya di sana itu ya memang awalnya tidak mudah ya kontak dengan orang asli Austria gitu. Tapi ketika sudah lama kenal gitu, lalu bisa deket gitu, bisa deket dan bisa betul-betul dianggap kayak saudara gitu. Bahkan di sebuah kota itu, di sana saya punya kenalan, karena di situ ada paroki yang membiayai sebagian biaya studi saya, dan orang-orangnya dan juga pastor parokinya itu amat sangat ramah dengan saya. Ya prosesnya memang lama ya, artinya pertama saya dianggap sebagai orang asing, tetapi ketika mereka sudah kenal saya itu direngkuh kayak saudara gitu. Sendiri. Ya. Bahkan waktu saya pulang itu saya mengatakan bahwa saya menemukan kampung halaman yang kedua gitu. Dan mereka merasa terenyuh gitu. Iya. Ya apalagi kamu kelahiran sana gitu ya. Itu rasa kangenmu itu biasanya muncul dalam dalam bentuk apa gitu? Biasanya kalau saya nonton film gitu kok latar syutingnya kok tiba-tiba di Austria ya kok kangen. Sound of Music gitu ya? Iya, Sound of Music, iya. Nah, itu kan deket tanah kelahiranmu kan? Itu Sound of Music. Terus selain itu apa? Dulu pernah filmnya kayaknya Tom Cruise juga syutingnya di Salzburg. Oh iya, itu apa ya itu ya? Saya lupa namanya. Mission Impossible keberapa? Gitu? Iya, itu juga. Okay. Kalau kamu makan sosis gitu kangen deh? Iya, sosisnya di sana enak-enak. Nah itu kan. Gitu. Jadi kalau kamu makan, di sana lebih enak nih. Iya, gitu ya. Di sana lebih enak. Lebih gede gitu ya. Iya, terus macem-macem juga kan Romo. Kalau keju masih suka makan nggak kamu? Masih doyan nggak? Doyan keju, tapi kalau yang di sana saya sebenarnya nggak begitu doyan dari dulu. Yang tebel-tebel. Iya, tebel dan baunya sedikit intensif gitu ya. Nggak enak. Yang suka malah bapak saya. Wah ya dia. Bahkan saya itu kemarin saking kangennya, jadi saking kangennya dengan keju sana. Tahun 2019 itu ada teman saya dari Austria itu datang. Lalu saya dibawain keju itu. Oh iya. Sama dibawain apa itu yang namanya? Semacam sosis yang sudah kering itu apa namanya? Oh. Yang dipotong-potong itu. Lupa namanya Romo. Ya itu pokoknya itu. Salami. Salami ya? Iya. Itu saya dibawakan itu saya. Iya. Enak ya di sana sosisnya. Iya. Gede-gede. Dulu bapak saya pernah coba bikin tapi nggak jadi. Nggak enak. Oh gitu.